Sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Shalom, selamat pagi. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, 27 Juli 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari GKJ Kondokusuman. Adapun tema renungan hari ini adalah surat kepada jemaat di Tiatira, kekudusan. Berdasar dari bacaan Wahyu 2 ayat 19. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau Tuhan yang Maha Kudus, ajar kami menghormati, menghargai, dan senantiasa memuliakan Engkau Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dalam setiap hal dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk menjaga perkataan, pikiran, dan perilaku kami, supaya hidup kami senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Hari ini kami bersama akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Wahyu, pasal 2, ayat 18 sampai ayat 29. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu, sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Nats ayat bacaan hari ini dari Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema surat kepada jemaat di Tiatira, kekudusan.
Sahabat peta, Tiatira, kota ini dikenal sebagai pusat pembuatan dan penjualan kain, kuningan, kulit, dan perlengkapan tanah liat. Tiatira, kota yang terkecil di antara ketujuh kota yang memperoleh surat. Gereja telah membiarkan seorang nabi perempuan palsu mengajar mereka sehingga menuntun anggota gereja melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Kristus menyapa jemaat sebagai Dia yang akan datang untuk menghakimi mereka. Kepada orang yang menang dari kota ini, Kristus menjanjikan hak-hak istimewa yang sama dengan yang dimiliki olehnya. Di Tiatira, Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga, yaitu kaki yang siap meremukkan musuh-musuhnya. Jemaat ini dipuji karena mereka adalah jemaat yang mengasihi dan beriman, suka melayani, memiliki ketekunan dan setia dalam melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, terus mengalami kemajuan. Namun, lagi-lagi Tuhan masih mencela mereka. Kali ini Tuhan melihat bahwa mereka membiarkan diri mereka disesatkan oleh pengajaran Isabel. Agaknya julukan bagi seorang perempuan yang disamakan dengan Ratu Isabel yang jahat. Di Tiatira ini, kota yang terkecil di antara ketujuh kota yang memperoleh surat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tiatira dikenal karena perdagangan ketimbang jasa politik. Prasasti-prasasti yang ditemukan para arkeolog mengungkapkan bahwa Tiatira membanggakan sejumlah serikat kerajinan. Ini menarik karena Lydia, salah satu petobat terkenal di Filipi, berasal dari Tiatira. Lukas menggambarkannya sebagai penjual kain ungu dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Mungkinkah Lydia setelah lahir baru di dalam Kristus kembali ke Tiatira dan menjadi alat untuk mendirikan gereja di sana? Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratnya Yesus menekankan kekudusan sebagai ciri mendasar berikutnya dari suatu gereja teladan. Ia mengawali suratnya dengan pujian hangat karena ia tahu kasih dan iman mereka, pelayanan dan ketekunan mereka. Inilah keempat kebajikan yang sangat baik dan mencakup segitiga iman, pengharapan, dan kasih. Patut juga diperhatikan dibandingkan jemaat di Efesus yang telah merosot dari awal yang baik. Jemaat di Tiatira sekarang sedang mengerjakan lebih daripada awalnya. Namun sayangnya, di taman yang baik itu rumput beracun sedang bertumbuh, berdampingan dengan kualitas-kualitas luhurnya. Jemaat di Tiatira bersalah atas kompromi moral. Jemaat membiarkan seorang penjahat menyebut dirinya Nabiah, secara simbolis dinamai Isabel, nama permaisuri Raja Ahab. Ia menyesatkan sebagian warga jemaat, meyakinkan mereka bahwa kemerdekaan Kristen mengizinkan orang Kristen berzinah. Yesus telah memanggil dia untuk bertobat, tapi ia tidak mau. Karena itu, penghakimannya pasti akan jatuh kepadanya dan juga kepada para pengikutnya, kecuali mereka bertobat dari perbuatan-perbuatannya. Kekudusan diri dan kesamaan dengan Kristus adalah sifat dasar lainnya dari suatu gereja. Toleransi bukanlah kebajikan jika yang dibiarkan adalah iblis. Allah masih tetap berfirman kepada umatnya, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." 1 Petrus pasal 1 ayat 16, dan kita juga bisa melihat dalam Imamat 19 ayat 2. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup kita boleh kita perhatikan sehingga kita boleh menjaga kekudusan kita. Ketika kita mengingat bahwa Allah itu kudus,
maka hendaklah hidup kita juga menjaga kekudusan. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Roh-Nya yang kudus, memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan, untuk menjaga setiap perilaku kehidupan kita di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami, mengingatkan kami bagaimana hidup kami senantiasa Tuhan kehendaki untuk hidup di dalam kekudusan. Terlebih ketika kami mengakui bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus, maka ajar kami dan tuntun kami, sertai kami supaya kami dapat mewujudkan kehidupan yang mewujudkan kekudusan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan beserta atas kami. Kami serahkan kehidupan kami beserta dengan seluruh keluarga sepanjang hari ini. Tuhan sendiri yang menjaga, Tuhan sendiri yang memelihara, memberikan perlindungan, dan memberkati kami semua. Berkati Radio Petra dalam segala upaya untuk terus mewartakan kasih Kristus, dan Tuhan memberkati pimpinan, staf, dan semua yang melayani di Radio Petra ini. Kami bersyukur untuk Embun Pagi yang terus menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak sahabat Petra, dan kiranya mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, ampunilah kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mohon berkat yang dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Embun Pagi hari ini, Rabu 27 Juli 2022, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.